Hai friends, pada kali ini aku mau sharing sedikit nih tentang attitude. Oke friends, Attitude by Chuck Swindoll. The longer I live, the more I realize the impact of attitude on life. Attitude is more important than facts. It is more important than past, than education, than money, than circumstances, than value, than success, than what other people think or say or do. It will make or break a company, a church, a home. But the remarkable thing is, we have a choice every day regarding the attitude we will embrace on that day. Yes, we're gonna change our past. We're gonna change the fact that people will act in a certain way. We're gonna change the inevitable. The only thing we can do is stay on the one string we have. And that is our attitude. I'm convinced that life is 10% what happened to me, but 90% of how I react to. And so it is with you. We are in charge of our attitude. 1 hour later. Oke, kita sudah mendengarkan speech dari Timi tadi. Luar biasa. Yang luar biasa, sebuah speech dari kutipan dari seorang pakar pendidikan, yaitu Chuck Swindoll, ya, seorang penulis buku juga, dan luar biasa speech tadi. Ngomong-ngomong, waktu itu lomba speech juara ya. Oke, sebelum kita mulai ya, kita mendiskusikan speech yang disampaikan Timothy mengenai attitude. Kita sapa dulu saudara-saudara, teman-teman, teman kami yang baru, dan yang setia mengikuti channel kami. Terima kasih ya. Silakan bagikan channel ini pada orang-orang supaya kita bisa menjadi berkat dengan memperkatakan firman Tuhan. Amin. Oke, Matthew, kamu dapat sesuatu apa dari speech-nya ini tadi tentang attitude? Bagus sih, tapi aku masih kurang ngerti. Asik. Gimana itu Tim? Masa belum ngerti attitude? Gimana deh? Ya. Jadi di speech tadi itu berisi bahwa yang penting itu bukan apa yang kita pikirkan terhadap apa yang terjadi, tetapi bagaimana kita bereaksi, kita bersikap terhadap sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Oh gitu. Jadi bagaimana kita merespon ya Iya. apa yang terjadi dalam hidup kita. Ya, Chuck Swindoll menyebutnya dengan kalimat yang sangat indah. 10% what happened to me, but 90% how I react to it. Jadi 10% itu sesuatu yang menimpa kita, tetapi yang paling penting adalah 90%-nya bagaimana kita bereaksi dengan sesuatu yang mendatangi kita. Ya, itu yang dikatakan oleh Chuck Swindoll mengenai attitude. Ya, bagaimana kita merespon, bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu yang menimpa kita. Nah, pertanyaannya begini. Kalau kita berkata attitude, biasanya kan begini. Kalau orang itu lagi ketimpa musibah, lalu kita tuntut dia, kamu yang sabar, kamu yang tawakal, doa terus, ya. Lalu orang menimpa kerugian, ya, usahanya mengalami kerugian atau mengalami suatu tindakan pencurian, sehingga dia mengalami kerugian. Lalu orang bilang bersyukur, ikhlaslah. Jadi
seolah-olah attitude itu lebih banyak dituntut kepada orang yang mengalami sesuatu yang menimpa dia, sesuatu yang kerugian, kehilangan, sakit, ya, hal-hal seperti itu gitu. Itu seperti dituntut kepada mereka untuk bersikap yang benar. Nah, pertanyaan begini, bagaimana dengan sisi lain? Bagaimana menurut kalian? Kalau sebaliknya. Sebaliknya, sesuatu yang mendatangi dia bukan sesuatu yang tidak baik gitu. Tapi yang baik. Misalnya dia usaha cuan, untung, dapat uang. Misalnya tubuhnya sehat, yang nge-gym, jaga kesehatan dan sebagainya, ya kan? Dan banyak hal gitu, yang sesuatu yang mendatangi mereka sesuatu yang baik gitu. Nah, gimana? Suasananya kok rasanya dituntut untuk bersikap benar, baik itu pada orang yang di sini ya, yang mendatangi dia itu sesuatu yang tidak baik gitu. Iya. Gimana? Kebanyakan kan kalau orang yang apa yang menimpa dia sesuatu yang baik, kayaknya kurang terlihat ya. Apa namanya? Kurang dituntut. Iya, kurang dituntut ya. Iya, kayaknya kurang dituntut lah. Iya, kurang Kayaknya dituntut. tuntutannya jadi beda ya. Kayaknya tuntutannya hanya untuk orang-orang yang mengalami sesuatu yang tidak baik mendatangi hidupnya. Memang sesuatu yang mendatangi hidup kita itu, sesuatu yang tidak baik itu, ada hal-hal yang tidak bisa kita prediksi gitu. Ya, tetapi ada juga karena kesalahan tindakan kita, perhitungan kita yang benar, ya, dan sebagainya. Ada bagian kita, tetapi seringkali juga ada yang mendatangi kita sesuatu yang tidak kita prediksi. Misalnya COVID-19. Iya. Apakah karena kesalahan kita? Bukan. Sehingga Semuanya ini kan semua kena berdampak gitu. Sesuatu yang tidak bisa diprediksi dengan terisi itu lalu terjadi gitu. Ya, bukan karena kesalahan, tetapi ada sesuatu yang mendatangi sehingga wabah seperti ini. Nah, biasanya dituntut kan untuk hal-hal ya, kamu harus bersikap begini dong, bersyukur dong, ya ini. Nah, gimana kalau sebaliknya, sesuatu yang mendatangi seseorang, sesuatu yang baik? Contohnya yang itu ya. Yang lagi viral. Ya, Tahu petugas KRL itu. Dia bukan pegawai tetap, dia adalah orang yang membersihkan KRL, kereta api ya. Jadi Pak siapa namanya? Mujeni dan Pak Egi. Jadi ketika mereka bekerja membersihkan KRL, lalu mereka melihat ada plastik, ya. Lalu ketika mereka buka, pikirannya sampah kali ya. Iya, uang ratusan ribu. Setelah setelah kejadian ya, bukan mereka yang hitung, itu 500 juta. 500 juta. Besar sekali jumlahnya, ya. Tetapi apa yang mereka lakukan? Nah ini, kan sesuatu yang menimpa mereka uang, ya, sejumlah uang mendatangi mereka, ya, bukan kemalangan, bukan kerugian, tetapi sejumlah uang mendatangi mereka. Nah, tuntutannya sama gitu. Kalau attitude itu tuntutannya sama, ya, baik sesuatu yang menimpa kita yang merugikan, tidak baik, maupun yang baik, seperti Pak Mujeni dan Pak Egi. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengembalikannya melalui pimpinan mereka, ya, petugas biasanya di KRL. Kalau orang nemuin duit sebanyak itu ya. Nah itu. Dan nggak ada yang tahu kan, cuma mereka doang yang tahu kan. Mungkin bisa aja kan mereka bisa ambil dan sebagainya ya. Tapi terbukti sih itulah ya. attitude. Ya, attitude-nya terbukti. Nah, itulah attitude. Jadi sesuatu yang mendatangi mereka uang, tetapi mereka bersikap yang benar. Misalnya juga orang yang diberikan menjaga kesehatan dengan tubuh yang bagus, ya, sering nge-gym, ya, badannya bagus. Tuntutannya tetap sama dengan orang yang sakit. Ya, attitude yang dituntut sama. Bagaimana kita merespon terhadap sesuatu yang kita terima, baik yang sakit maupun yang memiliki tubuh sehat, tubuh bagus. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu kita temukan polisi menggerebek tindakan yang tidak senonoh dari orang-orang yang mempunyai tubuh atletis, ya kan?
attitude-nya, respon dia terhadap sesuatu yang dia miliki salah gitu. Ya, jadi salah. Jadi oleh karena itu speech ini tadi yang disampaikan tuntutannya sama attitude itu. Ya, 10% what happened to me itu baik sesuatu yang menimpa kita yang tidak baik, yang mendatangi kita, maupun sesuatu yang mendatangi kita sesuatu yang baik, tuntutannya tetap sama. Apa? 90%-nya adalah bagaimana kita memberikan respon yang benar, bersikap yang benar, dan tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah namanya attitude. Ya, ini buat kita semuanya. Kita juga, sehingga firman Tuhan berkata, baca Mama, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, hati kita mesti kita jaga supaya perilaku kita memancarkan kehidupan. Firman Tuhan juga berkata, pikirkanlah segala yang manis sebab didengar. Jadi kita memikirkan kebenaran Tuhan, lalu hati kita jaga dengan segala kewaspadaan, sehingga ketika sesuatu mendatangi kita, baik yang tidak baik maupun yang baik, maka kita bersikap dengan tepat dan sesuai dengan firman. Oke, teman-teman semuanya, kiranya diskusi renungan keluarga kami memberkati kita, dan jangan lupa terus ikutin renungan keluarga kami, dan silakan untuk membagikannya kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.